Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Gania Putra dengan NIM 2411044 dan rekan saya. Halo, saya Bambang Pisano. Saya bergerak di public relation, mungkin saya sebagai master of ceremony di berbagai event. Dan mungkin terima kasih juga untuk Mario yang sudah mempercayakan saya mungkin untuk sharing dengan beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan. Saya di sini ingin mewawancarai tentang hak untuk hidup dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama nih, Boleh. hak itu apa sih menurut Bapak? Kalau menurut saya hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus menjadi milik kita, bisa dipertahankan, dan itu kewajaran kalau misalnya kita memperjuangkan hak kita sendiri. Misalnya saya di dalam pekerjaan saya, ketika saya sudah melaksanakan satu pekerjaan saya dan saya berhak mendapatkan fee atau mendapatkan apapun yang harus saya dapatkan, misalnya seperti bayaran kah, fee kah, atau apapun itu. Jadi hak menurut saya adalah hal yang harus menjadi apapun yang kita miliki dan bisa kita pertahankan dan kita perjuangkan. Itu mungkin kalau menurut saya. Terus tantangan apa saja sih menurut Anda untuk mempertahankan hidup di negara kita? Kalau untuk mempertahankan hidup mungkin bukan di negara kita saja sebenarnya. Di era krisis sekarang ini tuh banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang bisa kita pelajari juga, yang bisa kita kupas tuntas, yang bisa kita bedah untuk mempertahankan hidup. Tapi sebenarnya untuk saat ini itu benar-benar dibuntukan dan terbentur dengan nominal. Itu mungkin relate yang saya lihat seperti itu. Mungkin tantangannya untuk saat ini itu kebanyakan di ekonomi untuk warga negara Indonesia tersendiri. Oh, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diganti sama rekan saya, boleh? Boleh. Baik, saya memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Rori Pratama dengan NIM 2411047. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Tantangan apa saja menurut Anda untuk mempertahankan hidup dengan kita, terutama dalam masyarakat yang memiliki tingkat kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi? Tentu kembali tadi ke pertanyaan yang sebelumnya. Jadi tantangannya banyak sekali, terutama kita di sini sedang terjadi krisis ekonomi. Kedua, mungkin di sini yang seharusnya menjadi kesejahteraan setiap warga negara Indonesia itu adalah, atau setiap kesejahteraan masyarakat itu dapat bekerja di satu instansi, tapi dikarenakan mungkin yang saya tahu gitu kan, sekarang tuh ada batasan umur dan lain-lain, batasan pendidikan, makanya itu menjadi, untuk saya sendiri itu menjadi tantangan sendiri, ekonomi yang sangat rendah mungkin untuk masyarakat Indonesia tersendiri, yang saya tahu seperti itu. Oke, kalau selanjutnya, adakah batasan atau pengecualian terhadap hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A? Tentu ada, karena pasal tersendiri adalah merupakan acuan, jadi pasal itu hanya patokan saja untuk kita mendapatkan hak apa yang harus kita miliki, hak yang harus kita dapatkan. Tetapi di sini banyak sekali batasan-batasan yang bisa didapatkan atau batasan yang harus kita jaga juga, seperti halnya kalau misalnya kita bekerja di satu instansi, kita tidak bisa menuntut banyak, dan kita juga tidak bisa menuntut berapa banyak kita akan mendapatkan apa yang akan kita dapatkan setiap kita bekerja, karena dalam setiap hal itu sudah banyak sekali peraturan dan juga banyak sekali yang harus kita ikuti dimanapun, di dalam bidang apapun, termasuk di dalam bidang pekerjaan saya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari pembahasan yang kita bahas tentang hak kehidupan
Terima kasih Babang sudah meluangkan waktu, dan cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.